Maju, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Hersubno Arif dari Forum News Network. Majelis Sidang Kode Etik terhadap mantan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo memutuskan menjatuhkan hukuman maksimal, yakni pemberhentian tidak dengan hormat atau dikenal dengan PTDH. Putusan Majelis Kode Etik yang dipimpin oleh Kepala Badan Intelkam Polri, Komjen Pol Doviri itu disampaikan pada Jumat dini hari. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 26 Agustus 2022. Dan pengumuman itu disampaikan setelah berlangsung sidang secara maraton, itu selama 18 jam dengan memeriksa 15 orang saksi. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan tentang pelaksanaan sidang AKP yang berlangsung dari pagi ya, sampai dengan pagi lagi ini kurang lebih sekitar 18 jam. Saya Bapak Kadif Humas sama kali menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada rekan-rekan media. Mungkin di dalam peliputan sidang AKP hari ini ada hal yang kurang berkenan atau ada hal yang membuat rekan-rekan tidak nyaman ya. Mungkin bisa tadi pagi ya, saya mohon maaf secara rekan-rekan. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada rekan-rekan media yang mengawal proses kinerja dari tim sus yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri. Rekan-rekan sudah memberikan informasi secara update ya, kinerja dari tim sus dan juga memberikan literasi kepada masyarakat. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri agar tim sus bekerja secara transparan, secara objektif dan akuntabel. Tim sus tetap sampai dengan hari ini masih terus maraton. Semuanya bekerja dan berproses. Untuk tim sus di bidang penyidikan, yang seperti rekan-rekan ketahui, kita sudah melimpahkan 4 berkas tersangka ke JPU. Yang tersangka bernama IDNFS, kemudian tersangka bernama Brigadir R, kemudian Barada RE, dan juga KN. Besok tim sidik juga sudah melayangkan surat panggilan kepada Ibu PC sebagai tersangka yang akan didengar keterangannya besok pagi. Dan juga untuk tim sidik masih terus melakukan proses penyelidikan terkait 6 orang yang sudah direkomendasi oleh Itsus untuk diproses obstruction of justice. Ya, ini masih berproses semuanya. Dan sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, tim sus bekerja paralel dan secepatnya untuk segera dituntaskan kasus-kasus tersebut. Ya, demikian juga hari ini Inspektorat Khusus bersama Propam menggelar pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik dengan pelanggar atas nama Irjen FS. Seperti rekan kami ketahui bersama, dari sidang maraton yang sudah dilaksanakan pada hari ini, pimpinan sidang telah memutuskan secara kolektif kolegial kepada pelanggar FS, ya, tadi sudah disebutkan, perlu saya baca ulang kembali pada rekan-rekan bahwa sanksi yang dijatuhkan yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
Yang kedua, sanksi administratif berupa yang pertama penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari. Tentunya bersangkutan sudah menjalani kasus, ya, tinggal nanti sisanya. Dan yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Ya, meskipun yang bersangkutan mengajukan banding, ini merupakan hak yang bersangkutan. Yang bersangkutan sesuai dengan pasal 69 dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis 3 hari kerja. Selanjutnya mekanismenya sesuai dengan pasal 69, nanti untuk sekretaris KKP banding, nah, dalam waktu jangka 21 hari akan memutuskan ya keputusannya. Ya, apakah keputusan tersebut sama dengan keputusan yang disampaikan pada hari ini atau ada perubahan? Ya, yang jelas yang bersangkutan pun sudah menerima apapun keputusan yang akan diambil oleh sidang banding nantinya. Ya, kemudian kan bahwa proses persidangan yang secara maraton tadi dilaksanakan, kita sudah Komisi Sidang Kode Etik memeriksa 16 orang. Ya, 1 sebagai pelanggar atau nama Irjen FS, kemudian 15 saksi. 15 saksi pun ya sebelum yang bersangkutan memberikan keterangan kepada Oke, saya lanjutkan ya. Para saksi tadi sudah diambil sumpah. Ini artinya memiliki konsekuensi yuridis. Ya, ketika para saksi nanti dia memberikan keterangannya tidak sesuai dengan fakta hukum dan fakta persidangan, maka dia memiliki konsekuensi adalah dapat ya diproses dengan proses peradilan dengan ancaman hukuman 7 tahun. Ya, oleh karenanya tadi para saksi menyampaikan kepada sidang majelis apa yang dialami dan apa yang dia lakukan. Ya. Kemudian perlu saya sampaikan juga kalau rekan-rekan, tadi untuk saksi juga dibagi menjadi 3 klaster ya. Tadi saksi yang pertama 3 orang ya terkait menyangkut masalah klaster peristiwa penembakan Brigadir J di TKP 23. Ya, tadi ada Baradae tidak bisa dihadirkan dalam persidangan ini karena yang bersangkutan statusnya adalah justice kolaboratif yang diamankan oleh LPSK. Kemudian yang hadir adalah Brigadir R dan Saudara KM. Kemudian klaster yang kedua adalah klaster terkait dengan masalah obstruction of justice yang berupa ketidakprofesional di dalam olah TKP. Ya, tadi ada 5 orang. Ya, kemudian klaster yang ketiga adalah terkait juga menyangkut masalah obstruction of justice berupa merusak atau menghilangkan alat bukti CCTV. Itu semuanya sudah disampaikan ke anggota sidang Komisi Kode Etik dan yang bersangkutan 12 saksi ini, 15 saksi ini mengakui apa yang dia lakukan. Dan juga yang pelanggar Irjen FS juga sama, tidak menolak apa yang disampaikan oleh kesaksian para saksi tersebut. Artinya bahwa perbuatan tersebut betul adanya, mulai daripada merekayasa kasusnya, kemudian menghilangkan barang buktinya, dan juga menghalangi dalam proses penyidikan. Dan rekan-rekan,
bahwa tim juga masih bekerja, kita masih punya 34 yang terduga pelanggar, ini juga masih berproses. Dalam waktu 30 hari ke depan, tim Irsus bersama Propam juga akan terus karang maraton menggelar sidang tersebut. Dan sama halnya tim sidik, karang maraton juga mencoba untuk menuntaskan terkait menyangkut masalah tersangka Ibu PC, berkasnya juga sesuai dengan arahan Kapolri itu segera dilimpahkan ke JPU, dan demikian juga tentang obstruction of justice juga harus berproses cepatnya juga untuk segera dapat dilimpahkan ke JPU, sambil kita menunggu yang 4 berkas yang sudah kita limpahkan di tahap 1 petunjuk dari jaksa. Apabila petunjuk dari jaksa ada, ya kita segera lengkapi. Kalau misalnya tidak ada, dinyatakan P21, maka tahap 2 akan kita segera serahkan ke jaksa, yaitu barang bukti dan tersangka. Ya, jadi saudara itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan dari proses kegiatan pada hari ini. Insya Allah apabila ada update lagi, nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman media semuanya. Ya, terima kasih. Ada yang ditanyakan? Boleh. Dalam putusannya ada ini Pak, perbedaan pendapat Pak, begini nanti kondisi dengan Pak. Tidak ada. Makanya tadi kolektif kolegial dari ketua, wakil ketua, dan 3 anggota semuanya sepakat untuk mengambil keputusan tadi. Pak, ketika dia banding Pak, harus mengajukan 3 hari kerja, alasan bandingnya Pak. Ya. Penilaiannya gimana itu Pak? Kenapa? Kan tadi mengajukan banding dan diminta 3 hari kerja untuk menyampaikan alasan. Satu tulis, dan satu tulis ke sekretariat komisi kolektif. Itu penilaiannya gimana Pak? Ya. Bandingnya itu penilaiannya yang nilai apakah sama formula sidang lagi? Oh beda. Ya nanti itu kalau misalnya sekretariatnya nanti ada di Diskum. Ya Diskum nanti secara tertutup akan memutuskan dan nanti melaporkan kepada Pak Kapolri. Nanti akan kita sampaikan nanti. Ya Pak, betul lagi Pak. Karena ada Perpol nomor 7 2022 Pak. Ya. Itu nanti apakah bisa kemungkinan sidang diperiksa Pak? Yang peninjauan kembali Pak. Ya. Khusus untuk kasus kejadian PS, banding adalah keputusan final dan mengikat. Berarti tidak berlaku. Tidak berlaku itu, tidak berlaku PK. Ya. Jadi keputusan banding adalah keputusan final dan mengikat, sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi. Ya, oke rekan-rekan. Pak yang tadi disebutkan yang diperiksa terancam 7 tahun itu untuk yang saksi kan Pak? Itu Ya, saksi. pasalnya pasal apa Pak? Apa? Pasalnya pasal apa aja? Pasal ya? Nanti lihat lagi. Ya dulu nanti. Tapi sama gitu? Sama. aja? Sama. Oh. Yang ketiga dia terbukti memberikan keterangan palsu di persidangan, ancaman hukuman 7 tahun. Makanya mereka menyampaikan apa adanya sesuai dengan fakta yang disampaikan di persidangan. Oke? Belum. Ini kan baru sidang pertama. Kalau Pak Kapolri itu nanti sifatnya kalau misalnya ada banding atau ada yang lebih tinggi lagi. Ya, oke, cukup dengan ini. Ya, teman-teman, terima kasih teman-teman sekali lagi dan jaga kesehatan. Apabila ada hal yang kurang benar, sekali lagi saya mohon maaf. Bila ada daya, Assalamualaikum satu lagi, Pak. wabarakatuh. Pak. Wes toh, itu benar. Ibu PC langsung ditahan nggak Pak? Besok langsung ditahan nggak Pak? Ibu PC langsung ditahan nggak besok? Langsung ditahan. Langsung ditahan. Keputusan hukuman maksimal terhadap Ferdi ini tidak terlalu mengejutkan mengingat kesalahan yang telah dilakukan. Selain melakukan pembunuhan berencana yang melibatkan istrinya Putri Chandrawati dan juga ajudannya Bribka Riki Rijal, kemudian Barada Richard Eliezer dan juga sopir dari Putri Sambo yakni Kuat Ma'ruf. Ferdi Sambo terbukti juga melakukan tindak pidana obstruction of justice alias menghalang-halangi penyidikan dengan melakukan perusakan tempat kejadian perkara dan menghilangkan alat bukti, juga membuat skenario palsu. Kasus Ferdi Sambo ini merupakan skandal terbesar yang pernah terjadi di Polri. Tim Inspektorat Khusus sejauh ini telah memeriksa 97 orang anggota Polri dan 35 orang diantaranya diduga melanggar kode etik. Mereka ini terdiri dari 3 orang perwira tinggi atau bintang 1, Brigjen, sejumlah perwira mulai dari level Kombes sampai
kemudian kompol, ini perwira menengah, dan juga ada perwira pertama dan beberapa orang bintara dan tamtama. Tetapi kalau Anda perhatikan, yang paling banyak terlibat adalah perwira menengah ke atas ya. Jadi perwira menengah sampai ke jenderal. Selain itu puluhan anggota Polri itu mulai dari divisi Propam, Bareskrim, Polda Metro Jaya, dan Polres Jakarta Selatan dicopot dari jabatannya. Beberapa di antaranya selain melanggar disiplin, itu juga terancam hukuman pidana karena melakukan obstruction of justice atau menghalang-halangi proses penyidikan. Ferdy Sambo tampil di sidang komisi etik ini dengan wajah yang tampak datar. Tubuhnya terlihat lebih kurus, tapi dia tetap segar dengan potongan rambut tetap rapih, padahal dia sudah berada di tahanan atau di istilah mereka ya, patsus, tempatan khusus selama 21 hari. Beberapa orang pakar mikroekspresi melihat gestur tubuh dan wajahnya Ferdy Sambo ini tampak rileks dan tidak ada ketegangan yang berlebihan. Kondisi Ferdy Sambo ini mendapat banyak sorotan dari netizen karena sebelumnya kan muncul spekulasi bahwa Ferdy Sambo tidak ditahan, tapi dia ditempatkan di sebuah hotel di bilangan Jakarta Selatan, yakni yang disebut adalah Hotel Aston Simatupang. Namun manajemen Hotel Aston Simatupang membantah berita tersebut dan kemudian mereka menggunakan hak jawabnya kepada sejumlah media. Sidang komisi etik ini dilaksanakan secara terbuka dengan memberikan akses media melalui video layar lebar. Sayangnya hanya gambar yang ditayangkan tapi tanpa suara. Soal inilah yang mendapat kritik keras dari publik. Menanggapi vonis yang dijatuhkan komisi etik, Ferdy Sambo menyatakan akan mengajukan banding dan dia diberi waktu selama 3 hari. Sebelum sidang, seperti dikatakan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit, Ferdy Sambo sudah mengajukan surat pengunduran diri dan tampaknya ini merupakan upaya dirinya untuk menghindari pemecatan dengan tidak hormat. Melihat kesalahan dan dampak buruknya terhadap citra Polri sebagai institusi dan tekanan publik yang sangat luas, tampaknya sulit bagi Ferdy untuk berkelit. Selain dipecat dari Polri, dia juga harus bersiap menghadapi sidang pidana dengan ancaman hukuman mati. Saya Hersubno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju.